Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh termasuk ke dalam rangkaian sholat fardu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Sesuai dengan namanya, sholat ini ditunaikan pada waktu subuh atau fajar. Meskipun hukum menunaikan sholat subuh adalah wajib, sebagian orang seringkali masih melalaikannya. Ini karena waktu subuh adalah waktu yang paling nyaman untuk tidur. Bahkan dalam hal ini Rasulullah SAW juga pernah bangun kesiangan dan melewatkan waktu sholat subuh. Lalu, bagaimana Rasulullah SAW bisa kesiangan sholat subuh? Apa keutamaan sholat subuh tepat waktu bagi umat Islam? Dan apa yang harus dilakukan agar sholat subuh tidak kesiangan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Seperti apa kisah Rasulullah SAW sholat subuh kesiangan? Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Qatadah dari ayahnya berkata, kami pernah melakukan perjalanan yang melelahkan bersama Nabi SAW hingga pada suatu malam. Sebagian orang lalu berkata, wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau istirahat sebentar bersama kami? Beliau menjawab, aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat. Bilal berkata, aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun, ternyata matahari sudah jelas menampakkan cahayanya. Maka beliau pun berkata, wahai Bilal, mana janji yang kau ucapkan? Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya, jawab Bilal. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang ruh-ruh dari kalian menurut kehendaknya dan mengembalikan mereka kepada kalian juga sebagaimana kehendaknya. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah kepada orang-orang untuk sholat. Kemudian Rasulullah SAW berwudu ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya. Beliau pun berdiri melaksanakan sholat. Sahabat, dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwa pertama, kelelahan hingga kantuk dan tertidur adalah sifat manusiawi. Ini bukan aib ataupun cela bagi siapapun, termasuk juga bagi seorang muslim. Kedua, tertidur yang memakan waktu hingga keluar dari batas waktu sholat fardu yang ditentukan tidaklah merupakan maksiat yang patut disesali dan dikutuk, karena hal ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dihindari. Sehingga tidaklah benar dan tidak beretika apabila seseorang marah dan mengutuk hal ini, seperti ia marah sebab tertidur sehingga ia merasa tidak bisa beribadah tepat pada waktunya. Ketiga, perkara ini menunjukkan bahwa seseorang bisa beribadah dan melakukan ketaatan itu karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi hal itu. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh para ulama terkait spirit la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Keempat, untuk perkara ini, syariat Islam mengajarkan qada sholat fardu, yaitu membayar atau menggantikan sholat yang ditinggalkan dengan sholat serupa pada waktu yang lain. Maka, apapun alasannya, selama hayat masih dikandung badan, wajib hukumnya seorang membayar sholat fardu yang ditinggalkannya melalui qada sholat. Apa saja keutamaan sholat subuh tepat waktu bagi umat Islam?
Subuh merupakan salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Berapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal apabila seseorang mengerjakan sholat subuh tepat waktu, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antara keutamaan itu ialah 1. Sholat subuh penyebab masuk surga dan penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat pada kedua waktu dingin, asar dan subuh, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Sholat subuh dan asar merupakan ke dalam sholat yang banyak dilalaikan, karena pada waktu subuh biasanya manusia sedang asyik tidur, sedangkan pada waktu asar manusia sudah letih beraktivitas seharian. Oleh karena itu, Allah memberikan jaminan surga kepada hambanya yang senantiasa menunaikan sholat subuh dan asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam atau asar." Hadis riwayat An-Nasai. 2. Umat muslim senantiasa berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi siapapun yang mengerjakannya dalam seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah. Oleh sebab itu, janganlah membatalkan jaminan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat Isya secara berjamaah, itu berarti beribadah setengah malam, dan barang siapa yang mengerjakan sholat Isya dan subuh secara berjamaah, maka ia seperti beribadah semalam." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, masih banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hal yang harus dilakukan agar sholat subuh tidak kesiangan. Waktu sholat subuh sangatlah pendek, jadi lebih baik bangun lebih cepat sebelum azan. Sholat subuh juga terbilang sulit bagi kebanyakan orang karena waktunya masih terlalu pagi. Sebelum tidur, diusahakan membaca doa atau salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akan dihindarkan terlambat bangun sholat subuh. Selain itu, ada beberapa tips supaya tidak kesiangan ketika akan sholat subuh, yaitu diantaranya: 1. Niat atau tekadkan untuk bangun sholat subuh. Ya, niat memang mempunyai peran yang kuat dalam melakukan berbagai hal, termasuk untuk bangun subuh. Jadi, coba ubah niat bangunmu. Dengan niat itu, maka alam bawah sadarmu akan mempersiapkan diri untuk bangun sesuai yang kamu minta. 2. Hindari begadang. Tubuh setiap harinya perlu istirahat yang cukup. Kira-kira dalam sehari dibutuhkan waktu 5-7 jam untuk istirahat. Jika kamu tidur larut malam, maka otomatis akan berpengaruh pada waktu bangunmu. Usahakan tidur sekitar jam 10. Usahakan tidur sekitar jam 10 malam. Tapi lebih baiknya lagi, sebelumnya seperti jam 8 atau jam 9. Dengan begitu, waktu tidurmu akan cukup dan membuatmu bangun
bangun dalam kondisi yang baik. 3. Berwudu sebelum tidur karena ada keistimewaan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 4. Jangan lupa pasang weker atau alarm sesuai dengan waktunya sholat subuh tiba. Alarm bisa menjadi senjata buat kamu yang ingin bangun tepat pada waktu yang kamu inginkan. Pasang alarm sekitar jam 4 pagi agar kamu ada persiapan untuk sholat subuh. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur alarm yang ada pada smartphone-mu. 5. Jangan lupa membaca doa dan zikir sebelum tidur. Ucapkan kata-kata yang baik supaya dijaga malaikat saat tidur. Dari Jabir bin Abdillah dinyatakan, apabila manusia terbaring di tempat tidurnya, maka malaikat dan setan akan menghampirinya. Malaikat akan membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia zikir di malam hari dengan menyebut nama Allah, maka malaikat akan menjaganya di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita semua agar dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.